bisa masuk. Sudah hadir ya. Narasumber kita sudah hadir. Sudah, Ustaz. Pak Mbak, Syukri. sudah ya Pak Sukri dan Pak apa? Sudah hadir ya. Narasumber kita sudah hadir. Baik. Ya, Pak. Tema kita hari narasumbernya Pak Sukri dengan Pak siapa? Zulkifli. Pak Zul ya. Pak Zulkifli. Baik. Temanya hari ini tentang sumber dan komponen manajemen pendidikan Islam. Begitu ya, Pak? Baik. Kita mulai saja perkuliahan kita dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan kepada Pak Syukri dan Pak Zulkifli untuk memaparkan makalahnya tentang sumber dan komponen manajemen pendidikan Islam. Saya persilahkan Pak, kita mulai saja. Landasan epistemologi manajemen pendidikan Islam dalam Al-Quran dan Hadis. Baik. Kita mulai saja perkuliahan kita dengan Pak Syukri dan Pak Zulkifli untuk masalahnya tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Yang pertama yang kami hormati para bapak kami telah berhadir. Kemudian kepada seluruh rekan-rekan yang sudah bergabung. Baiklah, di sini kami akan mempresentasi makalah kami yang berjudul Landasan Epistemologi Manajemen Pendidikan Islam dalam Al-Quran dan Hadis. Mungkin di sini tujuannya yaitu untuk menjelaskan cabang ilmu dari bagian dari filsafat. Ini di sini lebih kepada filsafat kita Islam, yaitu dalam yang diambil dari Al-Quran dan Hadis. Sebagai sumber utama yaitu Quran dan Hadis. Mungkin latar belakangnya yaitu tujuan daripada penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui landasan epistemologis manajemen pendidikan. Mungkin kata kuncinya di epistemologi manajemen. Bisa dengar Bu, Bapak Ibu? Ini kurang bagus jaringan masalahnya Bu. Bisa Pak, bisa. Kami sudah mencoba dua tempat tapi masih kurang bagus juga jaringan hari ini. Dengar Pak, jelas. Bisa Pak. Sedikit Al-Quran dan Hadis ini
menjadi prinsip dasar menyangkut segala aspek kehidupan manusia, terutama kepada kita umat Islam. Mungkin di sini manajemen pendidikan Islam adalah usaha merencanakan terwujudnya suatu belajar ataupun proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif untuk memiliki kemampuan di bidang spiritual, yaitu memahami Al-Quran dan Hadis. Karena dasar landasan tadi yaitu Quran dan Hadis. Jadi setiap tantangan yang kita hadapi sekarang ini kembali kepada dasar, yaitu kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Karena itu jadi landasan kita. Nah, ya, yang namun tantangan saat ini memang banyak aliran-aliran ataupun paham-paham yang mengatasnamakan Islam juga, mungkin berlandaskan Islam juga, seperti sekuler. Itu juga mereka juga berbicara tentang Islam, tapi kadang-kadang prinsip pedomannya bukan pada Al-Quran dan Hadis. Bisa dikatakan mungkin logika. Secara logika mungkin ya lebih kepada akal. Tapi di sini kita kalau berbicara landasan Al-Quran dan Hadis, itu tentunya harus lebih kepada keimanan. Karena kadang-kadang ada yang tidak diterima oleh akal kita, tapi itu suatu hukum yang harus kita berpegang. Mungkin kalau prinsip aliran-aliran yang lain mungkin berbeda. Jadi dalam menghadapi keadaan sekarang ini, masa sekarang ini, tentunya kita orang Islam lebih harus banyak mengenal tentang hukum-hukum dasar Al-Quran dan Hadis. Jadi itu yang jadi pedoman landasan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Karena Allah juga telah berfirman dalam surat Al-Sajdah ayat 5 dengan berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yudabbirul amru minas sama'i ilal ardi summa ya'biju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'untu. Ini bisa diartikan dia mengatur urusan dari langit dan bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitungan. Mungkin dalam ayat-ayat lain juga ada
disebutkan dalam surat Al-Yunus ayat 31. Yang berbunyi mungkin tidak dibacakan ayat lagi, dari pemanaannya saja, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa atau menciptakan pendengaran dan penglihatan. Di sini dapat jelas kita bahwa secara secara keilmuan ataupun secara keimanan bahwa hakikat semua kita adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun sebagai manusia kita berusaha untuk mencapai tujuan kita dengan tidak melanggar norma hukum dasar Al-Quran dan Hadis. Mungkin di bagian lain juga banyak dibicarakan tentang hal-hal yang menyangkut dengan landasan kita, menyangkut dasar fondasi pegangan hidup kita, yaitu juga dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 122. Mungkin juga di sini kami juga menyinggung tentang sedikit tentang perlu juga kita mengetahui tentang jihad yang dilakukan dalam 3 aspek, yaitu jihad dengan fisik, jihad berarti dengan perang, dan jihad dengan pikiran yang berarti melakukan ijtihad, dan jihad melawan hawa nafsu ataupun mujahadah. Mungkin ini tiga ijtihad ini, tiga jihad ini kita mengalaminya, mungkin walaupun tidak dengan fisik kita mungkin hari ini berperang dengan jihad dengan pikiran, itu melakukan ijtihad. Kalau sudah kita melakukan ijtihad, mungkin sudah ada satu kebenaran hukum yang menjadi pedoman dalam hidup kita. Kita tidak dipengaruhi oleh aliran-aliran yang mungkin membawa kita kepada arah lain ataupun jadi sekuler. Mungkin seperti Bapak singgung minggu yang lalu itu masalah sekulernya kita. Artinya dengan tidak sadar kita terbawa kepada arus sekuler. Mungkin itu juga bukan keinginan kita itu, tapi karena dipengaruhi oleh perkembangan zaman sekarang ini, sehingga terarah kepada ke situ. Pada dasarnya kita tetap yang memiliki mungkin tahu, yang memiliki iman dan ilmu mungkin tahu itu adalah suatu kesalahan, dan mungkin kita dengan tidak sengaja tapi sudah melakukan hal demikian. Ya, namun di dalam ajaran kita itu sangat-sangat dilarang. Makanya dari sini kita dapat menyimpulkan sedikit, mungkin kita yang lebih pertama dulu harus mendalamkan dulu ilmu tentang
ilmu tafsir dan Al-Quran. Kalau sudah ada ilmu keduanya ini, mungkin kita menjadi benteng daripada kemajuan perkembangan secara aliran-aliran ataupun arah-arah yang menyesatkan. Mungkin sekarang ini kita mungkin bisa dapat mengatasinya sendiri. Jadi korelasi ayat dengan manajemen pendidikan ini itu tersebut dalam surah At-Taubah ayat 122. Mungkin di sini kita dapat dikorelasi dengan manajemen pendidikan Islam, yaitu sebagai berikut. Manajemen strategi. Mungkin di sini dapat sedikit kami sampaikan, manajemen strategi ini Islam mengajarkan untuk mengatur dan membagi umatnya ke dalam dua kelompok. Yang pertama, berperang mempertahankan ketuhanan. Yang pertama, berperang untuk mempertahankan keutuhan dan keberlangsungan umat Islam ke depan. Dan yang kedua, untuk memperdalam ilmu pengetahuan dalam sebuah perencanaan. Mungkin Kemana narasumbernya? Hilang ya? Hilang, gak ada sinyal ya? Mungkin digantikan atau dilanjutkan dengan Pak Zul ya? Pak Zulkifli ya? mungkin hanya di sini saja penyampaian sekilas tentang materi ataupun makalah kami yang telah kami sampaikan tadi. Banyak mungkin hal yang perlu dikoreksi ataupun ada yang kurang ataupun ditambah oleh rekan-rekan ataupun Bapak selaku pengampu kami. Mudah-mudahan sempurnalah setiap kekurangan-kekurangan makalah-makalah yang telah kami buat. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih narasumber. Pertama, terkait dengan originalitas yang lalu, berapa persen naskah Bapak? Berapa persen similarity-nya? Ada di atas 80 atau di bawah 80 Pak Zulkifli dan Pak Syukri? Gimana Pak?
Mohon diulang, Pak. Similarity naskah Bapak sekalian berapa persen yang lalu, Pak? Eh, persennya mungkin berapa kemarin? Sudah pernah dicek? Sudah. Paling tanya, Pak. Tinggi ya? Oke, Di, tinggi di, ya. Oke. Tanya mungkin, Pak. Tapi di isinya mungkin sudah tepat dengan judul yang Pak. Bisa ditampilkan Pak yang sudah dicek similarity-nya itu? Sebentar ya. Oh, yang dicek kemarin mana? Pak. Ibu. 95 lebih Pak mungkin kemarin. Oh, ya. Yang original berarti 5% ya, Pak ya? Original. Ya, oke. Nggak apa-apa. Nanti Tadi kami sudah ingin memperbaiki, cuman yang sudah jadi ya ini kami untuk paparkan saja hari ini, tapi oke. akan kami Pak. Ya, itu sekedar untuk evaluasi terhadap naskah Bapak sekalian, bahwa sekarang itu ada alat yang cukup canggih lah ya untuk melacak sejauh mana originalitas naskah kita ya. Jadi ke depan nanti terutama tesis ya, tesis itu jangan sampai similarity-nya di atas 30%, harus di bawah 30%, karena standar dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama adalah bahwa naskah akademik dosen atau mahasiswa itu di bawah 25% sebenarnya. Jadi antara 25 sampai 30% masih memungkinkan ya. Tapi kalau di atas 30 itu harus direvisi supaya kita punya naskah yang orisinal ya. Itu perlu juga dipelajari trik-triknya bagaimana naskah kita itu menjadi orisinal ya. Oke. Tema kita hari ini secara umum itu berbicara tentang landasan epistemologi manajemen pendidikan Islam ya. Berbicara tentang sumber dan komponen manajemen pendidikan Islam ya. Oke, coba saya tampilkan dulu. Sudah tampil Bapak Ibu sekalian? Sudah, Ustaz. Sudah ya? Oke. Jadi ada judul utamanya, landasan epistemologi manajemen pendidikan Islam ya. Judul kecilnya itu sumber dan komponen manajemen pendidikan Islam. Jadi ini sumber dan komponen manajemen pendidikan Islam. Secara spesifik kita mengkaji manajemen pendidikan Islam secara epistemologis ya. Lalu kita perlu menjelaskan sedikit atau mengulang kembali kajian kita terdahulu mengenai apa itu epistemologi ya. Apa itu epistemologi? Oke. Apa itu epistemologi? Epistemologi itu berasal dari bahasa Latin ya, epistem. Artinya itu pengetahuan, dalam bahasa Inggrisnya knowledge. Jadi epistemologi itu ada dua kata, ada epistem dan logos. Logos itu ilmu atau eksplanasi. Sehingga epistemologi itu adalah teori pengetahuan. Sesungguhnya dengan mempelajari epistemologi, kita akan mengetahui bagaimana kita mengkonstruk ilmu pengetahuan dengan menelaah dan menerapkan kajian epistemologi.
ya kita semua ya, mampu menyusun sebuah teori ya, sebuah teori. Nah, di sini dengan kita mengkaji manajemen pendidikan Islam secara epistemologis, kita dituntut untuk bisa menyusun teori-teori tentang manajemen pendidikan Islam. Apalagi kita pada pertemuan-pertemuan terdahulu, kita tegaskan bahwa kajian manajemen pendidikan Islam ini terbilang baru dan masih tertinggal ketimbang kajian manajemen pendidikan Barat ya. Ya memang karena manajemen pendidikan itu dikembangkan oleh dunia Barat dan baru masuk ke dunia Islam pada abad-abad awal abad ke-20 ya. Nah, lalu kita di dunia pendidikan Islam ingin bisa memiliki sebuah teori manajemen pendidikan yang berdasarkan Islam. Tetapi harus kita ketahui sejauh ini belum ada teori manajemen pendidikan Islam yang disepakati semua pihak, atau juga belum ada atau belum banyak teori-teori manajemen pendidikan Islam ya, teori manajemen pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam. Buktinya adalah bahwa tidak banyak buku yang mengulas atau berisikan teori-teori manajemen pendidikan Islam. Ya, kalaupun judulnya manajemen pendidikan Islam, tetapi isinya juga masih banyak dipengaruhi oleh teori-teori Barat tentang manajemen pendidikan. Ya, hanya sedikit pembahasan tentang apa itu manajemen pendidikan Islam. Nah, kajian kita hari ini sesungguhnya ingin memberikan gambaran tentang bagaimana cara kita menyusun pengetahuan atau teori mengenai manajemen pendidikan Islam. Bagaimana caranya? Nah, jadi kalau kajian epistemologi itu secara umum adalah bagaimana kita bisa memperoleh atau menyusun ilmu pengetahuan. Nah, dalam konteks ini, bagaimana kita bisa menyusun teori atau pengetahuan tentang manajemen pendidikan Islam. Nah, secara umum kalau dasar-dasar epistemologi itu adalah bahwa epistemologi itu berbicara tentang sumber-sumber pengetahuan, ya, sarana memperoleh ilmu pengetahuan, metode-metode ilmiah, klasifikasi ilmu, dan kajian tentang teori kebenaran. Jadi kalau filsafat ilmu mengenai epistemologi itu berbicara tentang 5 soal ini minimal ya. Terkait sumber misalnya, kalau dalam kajian epistemologi Islam, sumber pengetahuan tertinggi itu adalah Allah, yang kemudian yang kedua wahyu, dan yang ketiga adalah alam. Dan alam itu terdiri atas alam ghaib dan juga alam syahadah. Alam spiritual dan alam material. Kalau epistemologi Barat itu menafikan Allah, wahyu, dan alam gaib sebagai sumber pengetahuan. Epistemologi Barat hanya mengakui bahwa yang ada itu hanyalah alam material saja, yaitu alam syahadah. Itu ya. Terkait dengan sarana, bagaimana alat apa yang kita gunakan supaya kita bisa mendapatkan ilmu, ya. Para ulama Islam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis, menyebutkan bahwa ada 3 alat yang bisa kita gunakan dan manfaatkan serta berdayakan untuk memperoleh pengetahuan, ya. Pertama adalah panca indera, kedua akal, dan yang ketiga hati. Ada banyak ayat yang berbicara tentang 3 alat yang merupakan anugerah dari Allah ini supaya manusia bisa mendapatkan pengetahuan. Ini sebenarnya dalam kajiannya lagi nih, tapi secara umum ya demikian. Kemudian metode apa yang bisa kita gunakan untuk bisa kita menemukan sebuah ilmu pengetahuan. Ini sudah pernah kita ungkap ya. Metode bayani atau nalar bayani, tajribi, burhani, dan irfani. Dalam kajian epistemologi juga ada pembahasan tentang klasifikasi ilmu ya. Secara epistemologis Islam menegaskan ya, sebagaimana disebutkan dalam karya-karya para ulama, bahwa ilmu itu ada 2, ada ulumul syar'iyah dan ada ulumul aqliyah. Ulumul syar'iyah itu bahasa umumnya itu ilmu-ilmu keagamaan ya, terkait dengan akidah, syariah, akhlak, dan seterusnya. Kemudian ilmu yang kedua adalah ulumul aqliyah ya.
ilmu-ilmu rasional itu seperti sains ya, sains alam, sains sosial dan juga humaniora. Oke, itu klasifikasi. Terkait dengan teori kebenaran ya, kalau di dunia barat itu bahwa ada tiga teori ya. Ada teori korespondensi, pragmatis, dan koherensi ya. Eh, tetapi Islam punya perspektif tersendiri tentang apa itu kebenaran ya. Dan memang Islam menyeru umatnya untuk mendapatkan kebenaran ya, dan katakanlah yang benar yang umumnya ya, katakanlah yang benar walaupun pahit, itu menunjukkan bahwa pentingnya menyampaikan kebenaran. Sebelum menyampaikan penting juga menemukan kebenaran. Oke, ini pandangan umum tentang epistemologi Islam. Tapi intinya epistemologi ini mengajarkan tentang bagaimana cara kita bisa memperoleh atau juga menyusun ilmu pengetahuan. Oke, sumber ya. Jadi apa yang dimaksud dengan sumber manajemen pendidikan Islam? Maksudnya itu adalah sumber-sumber apa yang bisa kita gunakan untuk bisa kita jadikan bahan membangun teori manajemen pendidikan Islam. Ya, jadi kita anggaplah, bisa saja kita anggap Islam hari ini belum punya teori tentang manajemen pendidikan Islam. Lalu bagaimana kita bisa menyusun teori tentang manajemen pendidikan Islam? Oke, kita gunakan analisa Profesor Dr. Amin Abdullah bahwa ada tiga peradaban keilmuan. Ya. Pertama, Hadratun Nas, peradaban teks. Ini adalah contohnya Al-Quran, hadis, perkataan sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Ya, ungkapan-ungkapan di dalam Al-Quran yang merupakan ungkapan Allah, ya, perkataan Allah, ungkapan-ungkapan dalam hadis yang merupakan perkataan Nabi Muhammad SAW, serta ungkapan-ungkapan yang dikatakan oleh para sahabat Nabi, ya, para murid sahabat dan muridnya murid sahabat, itu disebut dengan Hadratun Nas ya, ya, uh, yang semuanya itu merupakan sumber utama dalam rangka kita bisa menyusun teori manajemen pendidikan Islam. Oke, selain Hadratun Nas, ada Hadratul Falsafah ya, peradaban filsafat ya, di mana para ulama menghasilkan banyak karya dalam bidang kalam ya, ya. Para ulama dalam bidang, maksudnya para ulama yang berafiliasi dalam bidang teologi atau kalam ya, para ulama mazhab peripatetik, para ulama mazhab isyraqiyah, dan para ulama mazhab hikmah muta'aliyah. Ini adalah aliran-aliran filsafat ya, bahwa di dunia Islam paling tidak ada 4 aliran filsafat ya, yaitu aliran kalam, aliran masyaiyah atau peripatetik, aliran isyraqiyah, dan aliran hikmah muta'aliyah. Aliran kalam itu misalnya karangan-karangan Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Haramain Al-Juwaini ya, itu beberapa contoh. Kemudian aliran peripatetik itu misalnya kita bisa melihat karya-karya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, ya, Ibnu Miskawai, ya, itu adalah tokoh-tokoh dari mazhab peripatetik. Kemudian ada aliran Isyraqiyah. Aliran Isyraqiyah itu aliran yang menyeimbangkan antara pendekatan rasional dengan pendekatan spiritual. Kalau aliran peripatetik itu menonjolkan, lebih mengutamakan pendekatan rasional. Aliran Isyraqiyah ini banyak pendukungnya di kalangan para ulama filsafat. Misalnya Suhrawardi, ya, Mirdamat, banyak sekali. Jadi mazhab Isyraqiyah ini didukung oleh sejumlah filosof yang menghasilkan banyak karya. Ya. Kemudian ada aliran Hikmah Muta'aliyah. Ini pendirinya adalah Mulla Sadra yang menghasilkan banyak karya dan diikuti oleh para ulama sampai hari ini. Para ulama dalam bidang filsafat ya. Para ulama dalam bidang filsafat sampai saat ini terus dikembangkan. Jadi Hadratul Falsafah atau peradaban filsafat itu menghasilkan banyak sekali karya-karya dalam
corak kalam, dalam corak peripatetik, dalam corak isyraqiyah, dan dalam corak hikmah muta'aliyah. Semua karya para filosof muslim di dunia Islam, baik dari kalangan kalam, peripatetik, isyraqiyah, maupun hikmah muta'aliyah, dapat menjadi sumber inspirasi bagi kita dalam rangka merumuskan teori-teori dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Selain itu ada Hadratul Ilm, ya, peradaban ilmu. Nah, ini maksudnya adalah karya-karya para ilmuwan dalam bidang kealaman dan juga dalam bidang sosial, ya. Dalam bidang kalam kita punya ilmuwan terkemuka, misalnya Al-Khawarizmi, Al-Biruni, Al-Battani, ya. Kemudian siapa lagi? Ibnu Bajjah, termasuk juga Ibnu Sina, ya. Juga dalam bidang sains sosial, kita banyak ulama terkemuka dalam bidang sains sosial. Yang terkemuka itu adalah Ibnu Khaldun. Jadi karya-karya para ulama muslim dalam bidang sains juga dapat menjadi sumber utama dalam perumusan teori-teori manajemen pendidikan Islam. Oke, jadi tadi bagaimana cara kita bisa menyusun teori-teori manajemen pendidikan yang berasaskan Islam? Maka kita bisa mengambil bahan bakunya dari kelompok pertama, misalnya dari Al-Quran, dari hadis, dari perkataan sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in. Kemudian kita juga bisa mengambil bahan bakunya atau meraih inspirasi dari atau dengan cara membaca karya-karya para filosof muslim, baik dari kalangan peripatetik, isyraqiyah maupun hikmah muta'aliyah. Atau juga kita bisa menggali inspirasi untuk menyusun teori manajemen pendidikan Islam yang berasaskan Islam itu dari karangan-karangan para ilmuwan muslim, baik yang klasik maupun yang modern, ya. Bisa kita meraih inspirasi dengan cara membaca temuan-temuan atau teori-teori yang dihasilkan misalnya oleh Ibnu Khaldun, ya, gitu. Jadi bagaimana sumber apa, pertanyaannya, ya, sumber apa yang bisa kita gunakan untuk menyusun teori manajemen pendidikan Islam? Ya, pertama sumber nas, Al-Quran, hadis, dan perkataan sahabat tabi'in, ya. Tabi'in. Ya. Kita bisa gunakan sumber dari karya-karya para filosof. Kita bisa gunakan sumber dari karangan-karangan para ilmuwan muslim, ya. Jadi peradaban Islam itu sangat tinggi, ya. Islam dan para ulamanya telah memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan karya-karya mereka sangat banyak jumlahnya, dan semua karya ulama selain dari Al-Quran dan hadis serta perkataan sahabat tabi'in dan tabi'in dapat menjadi inspirasi bagi kita di dunia pendidikan untuk bisa merumuskan teori-teori dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Saya teringat dengan sosok Sayyid Muhammad Naqib Al-Attas, ya. Bapak Ibu saya kira sudah pernah mendengar nama besar dari Sayyid Muhammad Naqib Al-Attas. Dia adalah pakar terkemuka dalam bidang pendidikan Islam di level internasional saat ini. Tapi kalau kita lihat latar belakang keilmuan Al-Attas, itu dia tidak pernah belajar teori-teori pendidikan. Maksudnya adalah bahwa dia tidak pernah kuliah di fakultas kependidikan atau tidak pernah belajar di jurusan yang berbau pendidikan, ya. Said Muhammad Naqib Al-Attas itu adalah seorang doktor dan profesor dalam bidang pemikiran Islam. Jadi dia meneliti karya-karya para ulama Nusantara, misalnya Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raniri, dan banyak lagi, ya. Juga dia meneliti karya-karya para pemikir besar di dunia Islam sejak klasik sampai kontemporer. Tapi kemudian, ya, gugusan karya para pemikir yang dikaji oleh Al-Attas dijadikan sebagai dasar bagi pengembangan konsep pendidikan Islam ala Al-Attas. Jadi Al-Attas itu menyusun teori pendidikan berdasarkan teori-teori besar
yang dipelajarinya dari karangan-karangan para filosof Muslim dan juga karangan-karangan para ulama Islam lainnya dalam bidang lain maksudnya dari dalam bidang kalam, tasawuf, ya, fikih, tauhid, tafsir dan hadis juga. Nah, jadi belajar dari Al-Attas bahwa dia menjadi tokoh besar dalam bidang pendidikan, kemudian menghasilkan teori-teori besar dalam bidang pendidikan, itu dia peroleh berdasarkan bacaan dia terhadap karangan-karangan para ulama dalam berbagai bidang. Makanya begini, Al-Attas itu adalah tokoh yang menolak spesialisasi ilmu pengetahuan. Dia menegaskan bahwa seorang pemikir muslim itu harus memiliki wawasan yang luas. Ya, harus memiliki pengetahuan luas tentang berbagai cabang keilmuan, terutama dalam bidang keislaman, ya, ilmu-ilmu keislaman. Jadi seorang ulama itu harus menguasai seluruh ilmu-ilmu keislaman. Tidak boleh hanya menekuni salah satu. Misalnya Bapak Ibu ya, eh, pakar manajemen pendidikan Islam. Jangan hanya menjadi pakar dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Harus belajar ya dan menguasai disiplin keislaman lainnya. Tauhid, tasawuf, fikih, dan seterusnya ya. Karena berdasarkan pengalaman Al-Attas sehingga dia menjadi tokoh besar dalam bidang pendidikan Islam, padahal dia bukan berlatar belakang pendidikan, adalah karena dia menjadikan pikiran-pikiran besar para ulama sebagai dasar penyusunan teori-teori dan praktik-praktik pendidikan Islam di era kontemporer. Dan dia terjemahkan pikiran-pikirannya dalam bidang pendidikan Islam berdasarkan karangan-karangan para ulama klasik ke dalam sebuah universitas yang dia rancang sendiri yang saat ini ada di Malaysia ya. ISTEC, saya kira Bapak Ibu kenal lah ya dengan kebesaran nama kampus dari Al-Attas. Termasuk juga Ismail Raji Al-Faruqi ya. Dia orang Palestina, pemikir besar dan berdomisili di Amerika Serikat, sekarang sudah wafat ya, sudah lama wafat. Dia juga tidak punya latar belakang dalam bidang pendidikan ya, tidak pernah dia kuliah di program studi pendidikan. Tetapi dia punya pikiran-pikiran besar dalam bidang pendidikan dan pikiran-pikirannya itu dipelajari di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kenapa demikian? Ya, karena temuan-temuan Ismail Raji Al-Faruqi itu dalam bidang pendidikan dianggap monumental ya. Dan kalau kita telusuri, ternyata Ismail Raji Al-Faruqi itu banyak dipengaruhi oleh karya-karya para ulama Islam dalam berbagai disiplin, baik itu tafsir, hadis, tauhid, kalam, fikih, tasawuf, bahasa Arab, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita kaitkan dengan upaya kita membangun sebuah teori manajemen pendidikan yang berasaskan Islam, mau tidak mau maka kita harus ya menjadikan Al-Qur'an, hadis dan perkataan para sahabat, tabi'in dan tabi'in sebagai dasar dalam pengembangan teori manajemen pendidikan Islam. Kita harus jadikan juga karya-karya para filosof Muslim yang terkemuka sebagai dasar dalam penyusunan teori-teori manajemen pendidikan Islam. Sebagaimana juga kita gunakan karya-karya para ulama dalam bidang sains, ya, baik sains alam maupun sains sosial. Oke, ada sedikit lagi nih. Nah, ini pengembangan saja ya. Epistemologi Islam menurut Mulyadi Kartanagara ini adalah guru saya, seorang profesor dalam bidang filsafat Islam, dosen di UIN Syarif Hidayatullah. Dia mengenalkan corak pikir Bayani, Irfani, Burhani, dan Tajribi, meskipun ini tidak orisinal juga ya, karena Muhammad Abid Al-Jabiri, tokoh dari Timur Tengah itu juga mengenalkan teori Bayani, Irfani, Burhani, dan Tajribi. Nah, secara umum di sini kita bisa ketahui bahwa ya sumber utama penyusunan teori manajemen pendidikan Islam itu adalah dengan kita membaca
dan menemukan teorinya dalam Al-Quran atau tafsir, hadis dan syarah hadis, karya-karya para sufi, baik dari sufi mazhab akhlaki maupun sufi dari kalangan falsafi, juga karya-karya para filosof muslim, dengan tokoh-tokoh yang disebutkan tadi, dan juga karya-karya para saintis muslim baik alam maupun sosial, mirip ya, tetapi ada sedikit kekhasan saja ya. Nah, contoh. Nah, komponen ya, bisa kita sebut komponen. Tadi kan kita bahas komponen ya, komponen manajemen pendidikan Islam. Nah, secara umum ya, manajemen pendidikan Islam itu kan membahas tentang banyak hal, di antaranya 13 persoalan ini ya. Dalam konteks kita ambil contohnya dalam leading ini ya, kepemimpinan ya. Kalau kita baca ya, teori kepemimpinan dalam manajemen pendidikan itu ada banyak teori tentang teori kepemimpinan. Ya, Bapak Ibu yang menekuni manajemen pendidikan pastilah pernah belajar tentang teori kepemimpinan. Lalu dari mana kita dapatkan teori tentang kepemimpinan? Saya dapatkan di sebuah buku ya. Judul bukunya itu Manajemen Pendidikan Islam, tetapi penulisnya menggunakan teori James Owen. Dari namanya saja kita sudah tahu bahwa ini bukan Muslim, ya. Jadi penulisnya itu tidak itu Saifullah ya, dosen di UIN Sunan Gunung Jati. Itu misalnya mengutip teori James Owen tentang gaya kepemimpinan, bahwa bagi James Owen gaya kepemimpinan itu ada 5 katanya: autokratis, birokratis, diplomatis, partisipatif, dan free rein leader. Ya, kita sah-sah saja kita menggunakan teori James Owen ya. Tetapi apakah sesungguhnya peradaban Islam tidak memiliki konsep tentang gaya kepemimpinan? Kalaupun tidak ada, apakah tidak bisa kita gali dari Hadratun Nas, falsafah dan ilmu? Apakah tidak ada dalam Al-Quran dan hadis terkait dengan gaya kepemimpinan? Apakah tidak ada karangan-karangan para ulama kita dalam berbagai disiplin keilmuan terkait dengan gaya kepemimpinan? Apakah hanya Barat yang punya teori tentang gaya kepemimpinan? Oleh karena itu kita di sini dituntut untuk bisa merumuskan ya bagaimana teori kepemimpinan dalam perspektif Islam, dan itu bisa kita jadikan sebagai teori dalam kajian manajemen pendidikan terkait dengan teori kepemimpinan. Sebenarnya kalau kita mau melakukan riset, andaikan dikatakan bahwa tidak ada konsep Islam tentang gaya kepemimpinan, tapi sesungguhnya kita bisa melakukan riset ya. Riset secara sederhana saja. Misalnya kita gunakan tinjauan sejarah ya, bahwa Nabi adalah seorang pemimpin ya. Khulafaur Rasyidin adalah seorang pemimpin. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib adalah seorang pemimpin. Dengan membaca sirah nabawiyah dan sirah para Khulafaur Rasyidin, sesungguhnya kita bisa menemukan ya bagaimana gaya kepemimpinan Nabi. Ya. Bagaimana gaya kepemimpinan Abu Bakar, bagaimana gaya kepemimpinan Umar bin Khattab, bagaimana gaya kepemimpinan Utsman bin Affan, dan bagaimana gaya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ya, dengan bacaan kita terhadap karya-karya para ulama dalam bidang sejarah, terutama sirah nabawiyah, kita bisa menemukan konsep kepemimpinan ya. Mungkin kita juga bisa merumuskan ya teori kepemimpinan yang mungkin melampaui teorinya James Owen itu terkait dengan gaya kepemimpinan. Menurut temuan dia bahwa ada 5 teori tentang gaya kepemimpinan. Tapi menurut temuan kita, misalnya saya meneliti ya tentang gaya kepemimpinan Nabi, mungkin bisa lebih dari 5 ya. Atau ada kekhasan tersendiri, atau apakah Nabi nanti gaya kepemimpinannya autokratis atau birokratis atau diplomatis atau partisipatif atau free rein leader, atau bukan di 5-nya itu. Jadi dengan kita memanfaatkan sumber-sumber dari karangan ulama, terutama dalam bidang sejarah, kita bisa membuat
teori tentang gaya kepemimpinan ya, dan itu menjadi sumbangsih kita dalam kajian manajemen pendidikan Islam. Jadi kalau kita gunakan tadi hadratul mana ya? Hadratul falsafah ya, hadratul atau ginilah, hadratul ilm ya. Hadratul ilm ya. Kita gunakan pendekatan hadratul ilm. Kita mau menemukan teori kepemimpinan dalam karya sejarah ya. Sejarah itu kan bagian dari ilmu sosial ya. Ilmu sosial. Jadi dengan membaca buku-buku sejarah, terutama sejarah Nabi dan sejarah para sahabat Nabi yang ditulis oleh para ulama, kita sesungguhnya bisa menyusun sebuah teori tentang kepemimpinan ya dalam pendidikan ya. Karena Nabi adalah seorang pendidik ya, selain pemimpin dia juga seorang pendidik. Dia seorang guru ya. Ya, maha guru di kalangan manusia lah. Ya. Abu Bakar selain pemimpin juga seorang pendidik. Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan semuanya ini ya, semuanya adalah pendidik yang sekaligus pemimpin. Tentu saja mereka adalah teladan ya. Apalagi Nabi, uswatun hasanah. Dan 4 khalifah ini juga uswatun hasanah setelah Nabi. Lalu mereka sebagai uswatun hasanah ya diamanahkan untuk memimpin umat. Lalu kita perlu tahu dengan membaca sirah nabawiyah ya kita bisa tahu bagaimana kepemimpinan Nabi ya. Lalu setelah kita baca tentang bagaimana Nabi memimpin, kita bisa mengkonstruk atau menyusun sebuah teori tentang kepemimpinan dalam perspektif Islam. Kita juga bisa baca buku-buku tentang sejarah 4 khalifah ini. Lalu dari sumber-sumber yang ditulis oleh para ulama, kita bisa menyusun teori kepemimpinan berdasarkan apa yang dilakukan atau berdasarkan kepemimpinan 4 khalifah itu. Jadi sesungguhnya Islam itu adalah selain sebuah agama, Islam itu mampu membentuk sebuah peradaban ya. Jadi Islam melalui umatnya menjadi sebuah peradaban yang menghasilkan banyak hal, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, dan seluruh hal dalam Islam, baik dari sisi bayani, irfani, burhani atau tajribi, atau dari sisi nas, falsafah ataupun ilmu, itu bisa menjadi dasar bagi kita untuk mengembangkan teori-teori dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Oke, saya kira itu yang bisa saya ungkap ya terkait dengan sumber dan komponen manajemen pendidikan Islam. Jadi pertanyaan besarnya adalah, ini sebagai kesimpulannya, pertanyaan besarnya adalah bagaimana ya, karena judul utamanya itu landasan epistemologi manajemen pendidikan Islam. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita bisa menyusun teori dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Bapak Ibu setelah tamat menjadi ilmuwan bergelar master pendidikannya atau master pendidikan Islam. Lalu nanti melanjutkan pendidikan di level doktor, menjadi doktor, dan kemudian menjadi ilmuwan dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Maka pertanyaannya, apakah pengetahuan Bapak Ibu diperoleh dari tradisi Barat atau berasal atau diperoleh dari tradisi Islam? Tentunya adalah ya siogianya pemahaman Bapak Ibu tentang manajemen pendidikan itu didasarkan pada tradisi Islam, bukan tradisi Barat. Itulah ciri khas kita di perguruan tinggi agama Islam negeri ya. Oleh karena itu, kalau berdasarkan tradisi Islam, ya dari mana dibaca? Tentu saja sumber-sumber bacaan terkait dengan manajemen pendidikan Islam masih sangat langka. Oleh karena itu perlu kita melakukan riset-riset ya tentang bagaimana konsep manajemen pendidikan berasaskan Islam. Nah, melalui mata kuliah ini kita dituntut untuk bisa menyusun ya konsep manajemen pendidikan Islam secara mandiri. Karena Bapak Ibu suatu saat nanti akan menjadi pakar. Kalau sudah pakar berarti levelnya mujtahid ya. Mujtahid dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Sebagai seorang mujtahid kita tidak boleh taklid dengan pendapat orang lain.
Termasuk James Owen tadi, dia kafir. Walaupun dia pakar pendidikan, dia kafir. Kita nggak boleh taklid dengan seorang pemikiran seorang kafir. Kita harus mampu ya ke depan atau saat ini belajar membuat perspektif Islam tentang manajemen pendidikan Islam. Maka pertanyaan besarnya, bagaimana kita bisa merumuskan atau menyusun teori-teori dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Kita harus mampu memberikan alternatif pikiran ya terkait dengan manajemen pendidikan Islam. Nah, itu pertanyaan besarnya. Bagaimana kita bisa menyusun teori tentang manajemen pendidikan Islam? Itulah maksud landasan epistemologi manajemen pendidikan Islam. Terkait sumber, sumber apa yang perlu kita baca dalam rangka kita merumuskan teori-teori dalam bidang manajemen pendidikan Islam? Jawabannya tadi sudah ya. Sumber nas, Al-Quran, hadis, dan perkataan para sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Kemudian sumber falsafah, yaitu karya-karya para pemikir muslim, baik yang klasik sampai yang kontemporer. Sumber yang ketiga adalah ilm ya, sains. Sains yang dikembangkan oleh ilmuwan muslim, baik yang klasik maupun yang kontemporer. Keseluruhannya itu ya sedikit banyak akan bisa menjadi dasar bagi kita untuk bisa kita menyusun sebuah teori tentang manajemen pendidikan Islam. Misalnya tadi terkait dengan bagaimana kepemimpinan dalam manajemen pendidikan Islam. Bagaimana kepemimpinan seorang manajer ya. Kita bisa membuat teorinya dengan kita misalnya membaca karya-karya para ulama tentang sejarah kepemimpinan Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Saya kira demikian. Kira-kira ada yang mau didiskusikan? Bu Agustina, saya lihat serius sekali dari tadi ya. Bapak Ibu yang lain bisa tampilkan videonya biar kita screenshot, karena pihak pasca sarjana minta bukti bahwa kita mengadakan perkuliahan ya. Nanti kalau nggak ada screenshotnya, nggak diakui, nanti nggak keluar pula nilai Pak Amin ya kan, nggak diakui Pak perkuliahan kita, gawat ya kan. Saya baru baca saya edarannya itu. Dulu katanya tidak ada diminta, sekarang diminta. Bukti saja bahwa kita memang betul-betul melakukan perkuliahan ya, sehingga perkuliahan kita legal ya. Gitu ya Bu Agustina ya kan? Oke. Untuk besok gimana Pak Amin? Kita mulai pukul berapa? Tadi di jadwal sudah ada. Besok itu sudah ada jadwal Ustaz. Pukul 14. Jam 2 ya. Sampai jam berapa itu, Pak? Tapi Ustaz bilang Sampai 1 jam. 1 jam 60 menit. Oh ya. Tapi Berapa makalah Pak besok? Besok satu sesi saja. Oh, satu sesi saja. Oke. Berarti waktu normal. Oke. Nah, sampai capek lah ya, kalau capek berhenti kita ya kan. Siapa narasumbernya Pak Amin besok? Ibu Nurbaiti dan Ibu Rosmiati. Oke, Bu Nurbaiti dan Bu Rosmiati. Oke, untuk pertemuan hari ini bagaimana? Sudah cukup kira-kira? Kayaknya Ustaz kita padai tadi dari pagi. Oh, sampai udah ya. Oh. Udah pening. Bilang kita mulai 16.30 sampai capek ya kan. Makanya saya bilang tadi sampai capek. Kalau udah capek berhenti kita. Tapi intinya adalah ya Bapak Ibu sekalian, bahwa kita harus mampu menjadi mujtahid dalam bidang pendidikan Islam. Karena bidang Bapak Ibu pendidikan Islam spesifiknya manajemen pendidikan Islam, maka Bapak Ibu setelah tamat nanti dituntut untuk menjadi pakar dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Oleh karena itu, sebagai seorang mujtahid dalam bidang manajemen pendidikan Islam, kita tidak boleh taklid dengan pikiran-pikiran para pemikir barat dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Kita boleh baca pikiran-pikiran mereka untuk mendapatkan inspirasi, tapi kita harus mampu menyajikan alternatif pikiran, ya, alternatif teori berdasarkan ajaran Islam. Oleh karena itu kita perlu banyak membaca sumber-sumber keislaman, dan semuanya itu bisa kita jadikan sebagai acuan kita untuk menyusun teori dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Mudah-mudahan insya Allah pelan-pelan
Kita berharap karunia dari Allah supaya kita diberikan pikiran yang segar dan kesehatan untuk ke depan kita bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan teori-teori manajemen pendidikan Islam. Oke, saya screenshot dulu ya. Bapak Ibu yang lain bisa aktifkan videonya. Buka wajahnya mana nih? Iya, tak boleh disimpan-simpan, Pak ya. Delapan. Oke, saya kira cukup lah ini ya. Oke, Pak Zulkifli bisa Pak nanggung kali Pak, Bapak sendiri yang belum ini. Oke lah, cukuplah mewakili saja ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pengembangan manajemen pendidikan Islam ke depan. Kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok Judam. Oh, kahos.